Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada malam ini kita kembali di hadirat Tuhan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam satu serial kemerdekaan. Sekalian hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu merdeka dari nafsu. Mari sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk malam ini kami boleh kembali kepada Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan, berkati waktu pemberitaan firman. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami dan biarlah firman Tuhan menyegarkan, memperbaharui setiap kami. Dan kami memohon supaya Roh Kudus yang sungguh bekerja di dalam hati kami dan di dalam seluruh rangkaian pemberitaan firman. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melihat dua ayat Alkitab terlebih dahulu di dalam Galatia, pasal yang ke-6, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Dan sebenarnya ini juga nanti ada kaitan dengan pasal ke-5, ayat ke-16 sampai 22, sampai 26. Saya akan membaca dulu dua bagian Alkitab ini kepada saudara sekalian. Demikian Galatia pasal ke-6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sekalian, Alkitab dengan tegas dan jelas mengatakan jangan sesat, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat itu mempunyai pengertian atau dari bahasa aslinya itu jangan menipu diri sendiri. Sekalian, kita sudah tahu Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha tahu dan dia mengerti segala kelakuan kita. Bahkan dia mengerti segala isi hati kita. Tetapi seringkali sekalian, kita di dalam pengertian ini masih suka melakukan kesalahan dosa di hadapan Tuhan dengan pikiran mungkin Tuhan tidak menganggap ini sesuatu yang penting, atau kita tidak peduli akan pengetahuan daripada Tuhan itu, sehingga kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya ambil satu perumpamaan sekalian. Ada karyawan di minimarket sekalian. Dia sudah tahu di dalam minimarket itu ada dipasang kamera CCTV dan semua itu akan direkam. Tetapi sekalian, walaupun dia sudah tahu, dia menganggap kamera itu tidak akan membawa dampak bagi dia, sehingga dia tetap mengambil uang daripada minimarket itu. Dia juga mengambil barang-barang, masukkan ke dalam kantongnya sekalian. Nah, pada waktu dia keluar daripada pintu minimarket ini, maka dia disapa oleh Satpam, diperiksa, dan kemudian dia harus berurusan dengan polisi dan masuk ke pos polisi. Sekalian, dia sudah tahu, tetapi dia masih melakukan dan dia menganggap tidak ada orang melihat. Nah, ini namanya menipu diri sendiri. Sekalian, kadang-kadang orang pengemudi mobil juga demikian sekalian. Kita tahu ada kamera di depan, misalkan lampu merah. Tetapi kadang kita juga menganggap kamera itu tidak berfungsi, lalu kita lewatin saja. Tetapi setelah itu sekalian, kita menjadi bermasalah dengan polisi. Sekalian, kita mengatakan jangan sesat, jangan menipu diri sendiri, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sekalian, Allah kita dikatakan adalah api yang menghanguskan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-29. Allah kita adalah hakim yang besar. Allah kita adalah Allah yang adil dan dia tidak membiarkan perbuatan dosa manusia di hadapannya. Sehingga manusia tidak boleh mempermainkan kekudusan dan kebenaran daripada Tuhan. Di dalam Alkitab kita melihat beberapa peristiwa yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Allah itu Tuhan
yang tidak bisa dipermainkan. Di dalam 2 Samuel pasal ke-6 sekalian, dikatakan satu kali waktu Raja Daud memindahkan tabut Tuhan mau masuk ke kota Yerusalem. Sekalian, kemudian dikatakan ada seorang pegawai daripada Daud yang mengulurkan tangannya untuk menopang kerup yang di dalam yang akan jatuh. Sekalian, kemudian dikatakan Allah langsung membunuh ini orang namanya Usa karena dia tidak menghormati kekudusan daripada Tuhan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena dia adalah Tuhan yang kudus, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau kita melihat catatan di dalam Imamat pasal ke-10 sekalian, dikatakan waktu itu anak-anak dari Imam Harun mereka ditabiskan menjadi imam untuk menggantikan orang tuanya, untuk bersama-sama melayani Tuhan di dalam bait Allah. Tetapi sekalian, 2 dari anak Imam Harun ini yang bernama Nadab dan Abihu, Alkitab mengatakan mereka membawa api asing masuk ke dalam bait Allah dan memakai api asing untuk memberikan korban kepada Tuhan. Sekalian kan langsung Tuhan membunuh kedua anak daripada Harun itu yang bernama Nadab dan Abihu. Karena mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Karena mereka tidak menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bahkan di dalam perjanjian baru kita pernah mengetahui ada satu pasang suami istri yang namanya Ananias dan Safira. Di dalam Kisah pasal yang ke-5 diberitahukan bahwa mereka membawakan persembahan ke depan kaki Petrus, tetapi setengah daripada uang yang mereka dapat daripada penjualannya sekalian, mereka simpan setengah dan mereka membawa setengah kepada rasul waktu itu. Dan kemudian Petrus berkata, apakah semua ini merupakan uang dari hasil penjualanmu? Mereka mengatakan, iya, ini semuanya. Kemudian Tuhan tidak bisa dipermainkan. Petrus mengatakan, mengapa kamu berdusta kepada Tuhan atau kepada roh Tuhan? Waktu itu Ananias juga dihukum mati oleh Tuhan. Dan beberapa waktu kemudian sekalian, istrinya juga datang dengan masalah yang sama, kemudian juga mendapatkan penghukuman yang sama. Sekalian, hal-hal ini mengingatkan, memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak bisa mengelabui kemahakuasaan, pengetahuan daripada Tuhan, dan mengingat kita selalu harus hidup hormat dan hidup takut kepada Tuhan. Sekalian, bagian Alkitab yang tadi kita baca di dalam ayat ke-7b dikatakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan kita hakim yang adil, Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan mengatakan, apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Ayat yang ke-8b dikatakan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Menabur di dalam daging itu juga bisa berarti hidup di dalam hawa nafsu kedagingan. Atau orang dibelenggu oleh kuasa nafsu kedagingan. Sehingga mereka melakukan apa yang menurut keinginan daripada daging itu. Sekalian kita mengatakan orang-orang yang melakukan demikian, maka mereka akan mengalami apa yang disebut dengan kebinasaan. Saya coba melihat dari Galatia pasal ke-5 ayat ke-19 sampai ayat yang ke-21. Nah, di dalam bagian Alkitab ini sekalian memberitahukan kepada kita tentang beberapa macam daripada perbuatan daging, atau saya sebut sebagai perbuatan dari nafsu kedagingan. Alkitab di sana katakan sekalian, ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, lalu dengan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Sekali kita mengatakan itu adalah merupakan perbuatan dari daging. Itu adalah perbuatan dari nafsu kedagingan kita. Kalau kita melakukan hal demikian, kalau kita mengikuti keinginan daripada nafsu daging ini, maka kita akan mengalami, menuai kebinasaan. Dari beberapa perbuatan nafsu daging ini, saya bagi ke dalam 3 kelompok sekalian. Yang pertama saya sebut dengan nafsu kedagingan dalam bentuk dosa seksual, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Ini merupakan satu nafsu kedagingan yang paling banyak menjerat hidup manusia. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang besar sekalipun sekalian, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak dapat mengendalikan diri. Mereka tidak bisa merdeka daripada nafsu kedagingan secara seksual ini. Sekalian, seorang tokoh besar Alkitab namanya Simson sekalian. Dia adalah seorang nasir. Sebelum dia lahir, dia sudah dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Sekalian, dia memiliki karunia yang luar biasa, punya kekuatan yang begitu besar. Dia bisa mengalahkan singa, mengalahkan banyak musuh, karena kekuatannya melampaui daripada orang-orang secara biasa. Tetapi sekalian, Simson tidak bisa mengalahkan nafsu kedagingannya ini sekalian. Sekalipun dia bisa mengalahkan singa, musuh senjata daripada musuh yang banyak, tetapi dia tidak bisa mengalahkan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu keinginan daging, dosa seksualnya itu. Kita mengatakan dia pergi ke satu tempat mendapatkan perempuan, dia menginginkan yang lagi sekalian. Akhirnya dia harus jatuh ke dalam kebinasaan karena dosanya itu. So sekalian, ada satu permainan yang sering kita permainkan di waktu-waktu ada acara permainan atau perkenalan yang kita sebut dengan permainan Simpson dan Delilah sekalian. Kalau Simpson berhadapan dengan singa, dia bisa menang. Tetapi kalau Simpson berhadapan dengan Delilah sekalian, dia tidak bisa menang. Nah, artinya dia tidak bisa mengalahkan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu nafsu kedagingannya itu sekalian. Raja Daud juga sama. Sekalipun dia besar, sekalipun dia penulis Mazmur yang luar biasa, tetapi di dalam kebesaran rohaninya, dia di situ tetap ada kelemahan yang akhirnya juga jatuh ke dalam dosa nafsu seksual ini. So sekalian, yang kedua saya sebut dengan nafsu kedagingan dalam bentuk dosa penyembahan berhala. Di dalam ayat Alkitab tadi dikatakan ada penyembahan berhala dan sihir, dan itu adalah dosa yang dilarang oleh Tuhan. So sekalian, orang Israel sekalipun diselamatkan oleh Tuhan dengan cara dan anugerah yang luar biasa, tetapi mereka selalu tidak dapat mengalahkan kedagingannya. Mereka masih jatuh bangun di dalam kesalahan dosa penyembahan berhala ini. Bahkan satu hal yang sangat ironis, pada waktu Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir sekalian, Musa naik ke atas gunung Horeb untuk menerima firman Tuhan. Tetapi karena 40 hari 40 malam Musa tidak juga turun, lalu orang Israel menjadi gelisah dan menjadi khawatir. Alkitab mengatakan mereka membuat lembu emas, mereka menyembah kepadanya. Saya merasa heran sekali, karena mereka baru melihat keajaiban tangan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Mesir, melewati laut Tiberaon. Mereka bisa menyimpang hatinya daripada Tuhan di dalam penyembahan berhala. So sekalian, Alkitab mengatakan itu adalah perbuatan daging. Itu adalah nafsu di dalam diri manusia yang bisa menyimpang daripada penyembahan kepada Tuhan.
Bahkan di dalam kitab Nabi sekalian, ada seorang nabi yang namanya Hosea. Nabi itu begitu istimewa dan dia dipanggil oleh Tuhan untuk satu pelayanan yang sangat-sangat sulit sekali. So sekalian, setiap kali saya memikirkan Nabi Hosea ini sekalian, saya bisa merasakan betapa beratnya dia harus menanggung satu panggilan pelayanan Tuhan. Alkitab mengatakan dia harus mengawini seorang perempuan sundal. Sekalipun sudah mengambil dia sebagai istri, tetapi si perempuan ini tetap juga melakukan persundalan dengan orang-orang lain. Saudara sekalian, Tuhan dengan satu cara yang begitu unik untuk mengingatkan, memberitahukan kepada orang Israel bahwa penyembahan berhala itu sesuatu yang sangat dibenci Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Tetapi Israel tetap juga melanggar akan kekudusan Tuhan. So sekalian, pada zaman modern ini, apa yang menjadi berhala di dalam hidup kita? Saya percaya kita tidak mungkin membuat satu patung berhala di rumah kita, di tempat tertentu menyembah kepadanya. Tetapi sekalian, orang mengatakan di zaman modern ada bentuk berhala tertentu yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita, yang memakan konsentrasi pikiran kita sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan, dan itu bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Mungkin kemajuan teknologi zaman ini sekalian bisa merebut hati kita daripada Tuhan. Ya, kita tidak bisa terlepas daripada penggunaan sekarang, misalkan handphone, iPad dan sebagainya, yang begitu melengket di dalam hati kita. Kadang-kadang kita bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Ketika dikatakan nafsu kedagingan dalam bentuk karakter hidup yang jelek, berupa perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dikatakan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Semua ini adalah hal yang merusak sekalian. Merusak relasi kita dengan sesama kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak relasi kita di dalam keluarga bersama dengan istri, bersama dengan anak, atau dengan teman kita, atau dengan sesama anggota gereja sekalian. Kalau kita mengikuti keinginan daripada nafsu kedagingan itu, maka akan menghasilkan banyak hal yang merugikan, merusakkan kehidupan kita. Namun kita bersyukur, Alkitab tadi juga mengatakan sekalian, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal daripada roh itu. Bagian ini sangat menarik sekalian, dan ini menjadi satu topik yang khusus yang tidak kita bicarakan secara penuh pada hari ini. Tetapi ingin menjadi satu perbandingan sekalian. Jangan kita menabur di dalam keinginan daging, Alkitab mengajarkan. Tetapi hendaklah kita menabur di dalam roh yang bisa membawa kita menuju kepada kehidupan yang diberkati, yaitu menuai hidup yang kekal. Hidup yang dipimpin oleh roh akan menghasilkan buah roh yang kita sangat kenal, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pada waktu kita memiliki karakter hidup yang demikian, maka itu adalah satu kematangan diri, kedewasaan diri, dan ada satu sukacita yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. So sekalian, sesungguhnya di dalam diri kita itu ada dua kekuatan, di mana kita sedang berperang di tengah-tengah dua kekuatan itu. Hidup kita itu adalah satu peperangan rohani, ya, di mana ada kuasa kekuatan daging yang seringkali menarik kita untuk mengikutinya. Tetapi juga ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang memimpin kita untuk hidup mengikuti kehendak, kemauan daripada Tuhan. Pada waktu kita membaca Roma pasal ke-7 ayat 13 sampai 25. Di sana Paulus melukiskan satu pergumulan hidup yang sangat luar biasa. Dia mengatakan di dalam diriku ada satu hukum yang disebut dengan hukum dosa. Aku ingin mematikannya,
tetapi tidak bisa. Aku tidak ingin mengikuti keinginan daripada dosa itu, tetapi aku tidak berdaya. Saudara sekalian, tetapi di samping itu ada hukum Tuhan, ya, yang akan membawa saya hidup di dalam kehendak-Nya. Saudara sekalian, dia mengatakan, aku berada di tengah-tengah pergumulan itu, sehingga seringkali saya melakukan apa yang tidak saya inginkan. Karena dampak, pengaruh daripada hukum dosa itu begitu besar dan begitu keras. Pada satu kali saya mengikuti pelayanan ke penjara, sekalian. Nah, setelah sampai di penjara, kita melayani narapidana yang ada di dalam. Pelayanan itu dibagi ke dalam 2 fase. Fase pertama yaitu kebaktian sama-sama di dalam satu ibadah bersama, ya ada pujian, ada pemberitaan firman seperti biasa sekalian. Tetapi fase kedua daripada pelayanan itu adalah sekalian, ada satu pembicaraan pribadi, pendampingan pribadi, konseling pribadi. Jadi kita mendoakan pergumulannya dan juga kita harap dia bisa teguh, berubah dan mengalami pertolongan di dalam Tuhan. Sekalian, saya akhirnya juga memasuki fase kedua ini, saya menemani salah satu napi di situ. Setelah bicara sekian lama, saya bertanya, saya bilang, Bapak, kenapa Bapak bisa sampai masuk ke dalam penjara? Dan dia mengatakan membunuh orang. Wah, saya agak kaget dia mengatakan membunuh orang. Karena di samping saya seorang pembunuh sekalian. Lalu saya bicara pun akan hati-hati karena saya takut sekalian. Dia juga tidak bisa mengendalikan diri sekalian. Nanti saya tidak bisa keluar dari tempat ini. Lalu setelah itu saya bertanya, kenapa Bapak sampai membunuh orang? Katanya waktu itu memang emosinya luar biasa, amarahnya luar biasa katanya. Dan orang itu masih menyakiti dia. Di situ ada pisau. Dia ambil pisau langsung tusuk dan orang itu mati katanya. Lalu saya bertanya kepada dia, apakah Bapak tidak bermaksud untuk membunuh ini orang? Dia bilang, iya, enggak. Tetapi saya tidak bisa mengendalikan emosi itu, amarah itu, nafsu itu. Sehingga saya membunuh dia. Jadi Bapak tidak ingin bunuh dia? Iya. Tetapi saya melakukan apa yang tidak saya kehendaki. Sekalian, ini adalah satu kekuatan daging, Alkitab bilang, yang seringkali mempengaruhi hidup kita, yang bisa membawa kita terjerumus ke dalam segala perbuatan, sekalipun kita tidak menginginkannya. Hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian belajar bagaimana kita bisa merdeka dari nafsu, khususnya nafsu kedagingan ini. Ada beberapa hal praktis yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu supaya kita bersama-sama belajar di hadapan Tuhan, merdeka dari nafsu kedagingan secara khususnya. Hal pertama saudara sekalian yang saya sebut memiliki kepekaan dan kesadaran yang tinggi akan kehadiran dan kekudusan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita dapat menjauhkan diri dari perbuatan nafsu kedagingan ini. Sekalian, kita melatih kepekaan kita. Kita melatih kesadaran kita bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di dalam hidup kita dan menghormati kekudusan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan, bahkan di dalam setiap hal yang kita pikirkan dan inginkan. Kekuatan ini akan menolong kita menjauhkan diri atau melarikan diri dari perbuatan dan keinginan nafsu secara kedagingan ini. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab namanya Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Sekalian, saya mengatakan Yusuf dapat bebas dari 2 nafsu kedagingan yang sangat dahsyat sekali, yaitu perzinahan dan dendam. Sekalian, dia memberikan contoh teladan hidup yang luar biasa kepada kita. Saya percaya kita sangat mengerti akan cerita daripada Yusuf itu sekalian. Sekalian, saya mengatakan dia bisa menang terhadap 2 kekuatan nafsu yang besar karena dia
sangat peka dan menyadari Tuhan hadir di dalam hidupnya dan kekudusan Tuhan yang harus dia hormati setiap waktu dan setiap saat. Sehingga waktu dia sedang digoda oleh istri Potifar, dia mengucapkan satu kalimat yang demikian sekalian. Bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9. Waktu istri Potifar menggoda dia, mungkin tidak ada orang tahu, dan Alkitab mengatakan hanya mereka berdua di situ. Walaupun tidak ada orang langsung melihat, tetapi dia mengatakan, bolehkah saya melakukan dosa yang sebesar ini terhadap Tuhan, di hadapan Tuhan? Jadi Yusuf sangat menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya, bahwa dia harus menghormati kekudusan Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Itu menjadi satu kekuatan bagi dia untuk melarikan diri jauh daripada nafsu kedagingan ini. Kalau kita membaca Alkitab mengatakan dia melarikan diri dari istri Potifar sehingga bajunya ditarik sampai ketinggalan sekalian. Artinya apa? Artinya dia melarikan diri daripada dosa itu. Dia melarikan diri daripada nafsu itu karena ada kepekaan, kesadaran yang sangat tinggi bahwa di situ ada Tuhan dan di situ ada kekudusan Tuhan yang tidak boleh dilanggar oleh hidupnya. Setiap kali kita di dalam setiap situasi, kita menyadari ada kehadiran Tuhan di sini, ada kekudusan Tuhan yang harus kita taati. Terus kan di situ akan ada satu kemampuan untuk menjauhkan diri, menolak diri daripada perbuatan dosa atau nafsu kedagingan kita. Pada waktu saudara-saudaranya merasa begitu takut dan datang kepada Yusuf dan mohon pengampunan daripada Yusuf karena mereka pernah menjual Yusuf yang menjadi budak yang dijual ke Mesir. Lalu di dalam Kejadian pasal ke-50 ayat ke-19, Yusuf mengatakan, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, dia berkata kepada saudaranya, jangan kamu takut karena aku bukan Allah, aku bukan pengganti Allah. Yusuf menyadari ada Allah yang hadir di dalam hidupnya. Di tengah-tengah dia bersaudara itu sekalian, ada Allah yang menjadi hakim, ada Allah yang melihat, ada kekudusan Tuhan. Sehingga dia tidak berani menaruh dendam, dia tidak berani membalas ya kesalahan ataupun kejahatan-kejahatan saudaranya itu di waktu-waktu yang lalu. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita menghadirkan Tuhan dan menghadirkan kekudusan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan, sehingga kita sungguh peka dan ada kekuatan awas selalu terhadap dosa dan kesalahan. Ada orang menggambarkan sekalian kehidupan kita sebagai orang Kristen itu seperti gunung es. Yang kelihatan adalah bagian atas sedikit sekalian. Dan biasanya itu adalah hal yang bagus-bagus, yang enak dilihat. Tetapi bagian bawah daripada gunung es itu sekalian merupakan bagian yang paling besar, yang tidak kelihatan, yang rumit, yang banyak masalah itu. So sekalian, bagian bawah daripada gunung es merupakan bagian kehidupan pribadi kita yang seringkali tidak kelihatan oleh sesama, yang hanya kita sendiri mengetahuinya. Nah, di dalam bagian kehidupan yang tidak kelihatan oleh sesama, apa itu isi pikiran, isi hati kita, keinginan kita, apa yang mau kita lakukan, sekalian, adakah di situ kita menghadirkan Tuhan dan kekudusan Tuhan di dalamnya? Pada waktu kita menghadirkan Tuhan dan kekudusan di dalam bagian-bagian kehidupan yang tidak dilihat oleh orang, tetapi yang kita ketahui sekalian, maka di situ kita bisa menjauhkan diri dari dosa dan mengalahkan nafsu kedagingan kita. Waktu kita di kamar sendiri,
di depan komputer, atau waktu kita keluar kota di hotel sendiri atau di luar negeri sekalian, apakah di situ kita sungguh menyadari Tuhan hadir di situ dan kekudusan Tuhan ada di sana? Pada waktu kita menyadarinya sekalian, kita akan memiliki satu kekuatan untuk menjauhkan diri dari keinginan nafsu kita secara kedagingan. Yang kedua sekalian, bagaimana kita boleh merdeka dari nafsu kedagingan kita? Saya mengatakan taat akan pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat kekuatan mengalahkan kekuatan dari nafsu kedagingan tersebut. Seringkali kekuatan kita sangat terbatas, sedangkan nafsu dan godaan itu begitu besar. Sekalian, di situ kita perlu ada kekuatan Roh Kudus memohon ya pimpinan kekuatan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada seorang jemaat, dia pernah bersaksi demikian sekalian. Ini sudah cukup lama sekalian, 20 tahun yang lalu. So sekalian, ini seorang orang Kristen, dia bekerja di satu perusahaan. So sekalian, dia sudah lama bekerja di perusahaan itu, ya sudah di atas 20 tahun dia bekerja di perusahaan itu. Dan dia bekerja di perusahaan itu memegang satu bagian yang khusus dari perusahaan itu, yaitu bagian keuangan. Jadi berbagai masalah keuangan di dalam gereja, di dalam perusahaan itu dia sudah tahu sekalian, dan dia seringkali mewakili perusahaan datang ke bank, baik itu store uang maupun ambil uang, dan itu berpuluh-puluh tahun dia lakukan. Segala hal dia sudah hafal. Orang mengatakan dia masuk ke kantor tanpa buka mata, dia sudah tahu ya masuk kerjanya bagaimana. So sekalian, dikatakan pada satu kali dia sedang pergi ke bank ambil uang mewakili perusahaannya 125 juta, dia ambil uang itu. Waktu dia menyelesaikan semua prosedur sekalian, maka karyawan bank itu pun menghitung uang itu. Ya, menghitung uang itu, so sekalian setelah hitung, dia pun tidak perhatikan dengan teliti satu-satu karena dia sudah saking sering ya ambil uang sebagainya. Dan dia juga tidak perhatikan dengan begitu teliti. Dan setelah selesai, karyawan itu memasukkan ke dalam satu kantong plastik hitam. Dia kan, Pak, ini uang yang kamu ambil 125 juta. Iya, dia bilang, dia ambil, langsung dia pulang. Nah, sampai di perusahaan dia buka itu uang sekalian. Waktu dia hitung, rupanya bukan 125 juta, tetapi 225 juta. Kelebihan 100 juta rupiah. Oh, sekalian, ini bukan uang kecil, apalagi ya sekitar 20 tahun lalu. Ini satu uang jumlah yang besar sekali, 100 juta rupiah. Lalu dia berpikir, apakah saya mengambil uang ini atau tidak? 100 juta rupiah bisa beli satu mobil waktu itu. Karena dia sudah kerja sekian lama, masih harus pakai motor ya. So sekalian, setelah pikir-pikir, maka dia membereskan dulu yang 125 juta dia kembalikan perusahaan. Tinggal 100 juta ini mau ambil atau dikembalikan. So sekalian, dia sedang bergumul, kalau dikembalikan begitu sayang. Tetapi kalau tidak dikembalikan, hatinya juga tidak tenang. Ini 100 juta, itu ya bukan uang yang seharusnya dia miliki. Jadi harus bagaimana? Dikembalikan sayang, enggak dikembalikan hati tidak tenang. Sekalian, lalu dia angkat telepon, dia tanya seorang pembina rohaninya. Dia bilang, Pak, ini saya ada masalah ini, kelebihan 100 juta rupiah. Mau diambil atau enggak ambil? So sekalian, pembina rohaninya itu menjawab dia. Saya tidak langsung menjawab diambil atau enggak, tapi saya kasih kamu dua pertanyaan. Ya, satu katanya, ini uang kamu atau bukan? Bukan katanya. Dua, kalau bukan uang kamu boleh ambil enggak? Dia bilang enggak boleh. Setelah dia tutup teleponnya. So sekalian, dia merasa tidak mendapat penyelesaian untuk masalahnya. Malah dia dibebani dua pertanyaan yang memberatkan hatinya. Sekalian, malam hari itu dia nggak biasa tidur, dikatakan. Dia di dalam kebimbangan, ambil atau nggak ambil. Jam 12 malam, jam 2, jam 3 malam, jam 4 malam dia masih nggak bisa tidur. Hatinya bimbang sekalian. Bim ambil, bang nggak ambil. Bim ambil, bang nggak ambil, bim bang, ini harus gimana sekalian. Lalu dia bersaksi pada waktu sekitar jam 5 pagi, di dalam pergumulannya itu dia katakan, mendadak dia
mengingat satu ayat Alkitab yang keluar dari pikirannya. Dikatakan jika iya, kamu katakan iya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Yang lebih itu dari si jahat. So sekalian, dia langsung mengambil satu keputusan. Ini uang harus dikembalikan. Karena ini bukan punya dia. Besok pagi-pagi sekalian, dia langsung kembalikan uang ini 100 juta kepada karyawan bank itu. So sekalian karyawan bank itu setelah menerima kembali 100 juta, dia sambil menangis. Dia mengatakan, kalau kamu ini tidak kembalikan, saya nggak bisa jelaskan kepada atasan. So sekalian, yang saya ingin sampaikan adalah sekalian, waktu di dalam pergumulan ini sekalian, si orang Kristen ini dia punya kepekaan juga melihat Tuhan bisa berbicara dengan cara-cara tertentu. So sekalian, tentu ini adalah satu hal yang sangat personal, tetapi yang saya ingin ketekankan adalah kita punya kepekaan. Ya, Roh Kudus akan memimpin kita waktu kita di tengah-tengah pencobaan, waktu kita mungkin sedang menghadapi godaan nafsu yang begitu ya membahayakan hidup kita. Kalau kita ada kepekaan untuk mendengar, kepekaan untuk taat, nah Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Sekarang orang ini bersaksi, kemudian dikatakan bahwa setelah itu memang perusahaan menghargai akan ketulusannya, dan pada satu hari perusahaan menghadiahkan dia sebuah mobil. Sekalian, yang saya ingin katakan adalah dia di dalam ketulusan mengikuti ya kehendak caranya Tuhan. Tuhan ada caranya memberkati dia. Dan kemudian dikatakan berkat yang diberikan Tuhan tidak disertai oleh kekhawatiran. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus menghasilkan satu sukacita, kemenangan hidup, berkat yang daripada Tuhan. Sekian poin yang ketiga, di mana kita boleh sungguh ya bebas daripada nafsu kedagingan ini, apabila kita berani memberlakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mempraktekkan, mengaktualisasikan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Sehingga firman itu memperbaiki karakter-karakter yang tidak baik, yang jelek di dalam diri kita, sehingga kita memampukan untuk menghadapi dan menang terhadap keinginan daging. Sekalian, seringkali karena karakter yang tidak baik menjadi jerat bagi kita jatuh ke dalam dosa dan keinginan-keinginan daging ini. Misalkan kemarahan, kebencian yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga gampang sekali kita jatuh ke dalam nafsu kedagingan dan dosa perbuatan kedagingan ini. Ada seorang Kristen, dia bersaksi sekalian, 11 tahun dia menikah, tetapi dia tidak pernah merasakan sukacita dan keharmonisan suami istri. Sekalian, hidupnya, keluarganya setiap hari ya penuh dengan keributan karena suaminya begitu emosional ya, dan setiap hari dibilang bisa ada piring terbang, sepatu terbang dan sebagainya. Dia merasa tidak ada kedamaian dan tidak ada sukacita di dalam hidup pernikahan itu. Nah, si istrinya itu pada satu hari mengikuti satu retreat. Nah, waktu mengikuti retreat itu sekalian, dia mendengar pembicara itu membahas tentang pengampunan, di mana Tuhan mengatakan 70 kali 7 mengampuni. Suatu pengampunan yang tuntas, suatu pengampunan yang berulang-ulang sekalipun orang berdosa kepada kita. Setelah itu sekalian, dia tidak bisa keluar dari ruangan itu, sekalipun sudah bubar, waktunya sudah selesai. Dia hanya duduk di sana dan menangis. Kemudian ada seorang konselor datang kepada dia dan bertanya, kenapa Bu, kamu ada masalah apa? Lalu dia menjelaskan, saya mengerti firman Tuhan itu mengampuni 70 kali 7, saya mengerti katanya. Tetapi saya tidak bisa melakukan. Bagaimana saya bisa mengampuni suami saya yang setiap hari ribut dan menyakiti hati saya? Lalu konselor itu mengatakan, Bu, saya memahami masalah kamu. Kalau saya di pihak kamu, mungkin juga saya sulit mengampuni akan orang yang menyakiti hati kita. Tetapi konselor itu mengatakan demikian. Ini firman Tuhan. Ini ajaran Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan sudah mengajarkan, Tuhan pasti memampukan kita untuk melaksanakan. Jadi
bersandarkan kekuatan cara kita, tapi bersandarkan kepada ketaatan bagaimana melakukan firman itu. Sekalian dia tergerak juga. Akhirnya dia berdoa bersama-sama. Dan kemudian setelah itu sekalian konselornya mengatakan, mulai dari sekarang kamu memperbaiki kelakuan kamu, memohon Tuhan memampukan kamu untuk menerima suami kamu. Dan kemudian setelah pulang ke rumah, dia mulai memperbaiki dirinya, berlaku ramah, ya, melayani, mempeduli suaminya, tidak seperti sebelumnya. Lewat 1-2 bulan suaminya kaget sekalian, istrinya bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Dan perubahan istri itu juga mempengaruhi akan suaminya. Sampai kemudian suaminya itu sungguh-sungguh memeluk istrinya. Dan mereka mulai membangun satu kehidupan pernikahan di dalam kasih dan di dalam kebenaran Tuhan. Waktu kita mengimplementasikan firman Tuhan di dalam hidup kita sekalian, maka kita sanggup mengalahkan kekuatan nafsu daging. Karena firman Tuhan itu memperbaiki bagian-bagian karakter hidup kita yang gak baik. Sehingga kita dimampukan untuk mengalahkan kuasa kedagingan tersebut. Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, memampukan kita bagaimana bersandar kepada firman untuk mengalahkan kuasa kedagingan itu. Hal yang keempat, poin yang terakhir sekalian saya sampaikan adalah bersandar kepada Kristus, menyalibkan nafsu kedagingan itu. Galatia 5 ayat ke-24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Kita percaya dan kita tahu Yesus mati di kayu salib, dia telah mematahkan, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa kedagingan. Dia telah bangkit, Alkitab mengatakan bangkit hidup untuk Tuhan, bukan untuk hidup nafsu dan hidup akan kedagingan. Pada waktu kita benar-benar bersandar kepada Dia, bersekutu erat dengan Tuhan, di situ kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan yang dapat mengalahkan, mematikan, menyalibkan kuasa daging di dalam kehidupan kita ini. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada waktu kita dapat bebas daripada nafsu daging ini, maka kita akan memperoleh hidup yang bertumbuh, hidup yang berbuah, hidup yang terlepas daripada belenggu, sehingga ada satu sukacita, kemenangan, dan hidup bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk malam ini. Kami boleh datang kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami menyadari ada satu pergumulan yang begitu berat dan besar di dalam hidup kami. Seringkali kami tidak bisa mengalahkan keinginan daging, nafsu kedagingan yang ada di dalam diri kami. Namun kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menang atas kuasa kedagingan ini. Kami juga percaya ada pertolongan bimbingan Roh Kudus kuasa firman-Mu yang seringkali menopang kami, memampukan kami. Tuhan, kami mau bersandar kepada Engkau untuk mengalami kemerdekaan, kemenangan atas nafsu kedagingan ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami juga akan mengakhiri kebaktian doa kami pada malam hari ini. Kiranya anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.